Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nuril Farida Maratu selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu falak dan teman-teman kelas HTN 3D yang berbahagia. Tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada forum diskusi virtual hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Di sini saya Salsabila Duta Pertiwi selaku moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan Intan Putri Oktavia, Norvan Rahmawati, Zayin Hadil Umam, serta Alma Intan Pramudita akan menyampaikan materi mengenai konsep dan dasar hukum menentukan waktu sholat. Baik teman-teman, langsung saja untuk pengertian sholat akan saya sampaikan terlebih dahulu. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang paling utama setelah kalimat syahadat. Sebagai salah satu rukun Islam, sholat wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Para ulama sepakat bahwasanya perintah sholat 5 waktu tersebut adalah wahyu Allah kepada Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Sholat menurut bahasa diambil dari kata sholah, yusoli, salatan yang berarti doa. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai data yang diperlukan dalam perhitungan awal waktu sholat akan disampaikan oleh Intan. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan data-data yang diperlukan dalam perhitungan awal waktu sholat dalam kitab Irsyad Al-Murid. 1. Lintang dan bujur tepat. Lintang tepat atau urdul barat adalah lingkaran pada bola bumi yang sejajar dengan khatulistiwa bumi dan diukur dari khatulistiwa sampai tempat yang dicari. Atau bisa juga dikatakan sebagai jarak antara ekuator sampai garis lintang diukur sepanjang garis meridian. Sedangkan garis bujur adalah lingkaran yang terdapat pada bola bumi yang melalui kutub utara dan kutub selatan bumi. Garis bujur merupakan lingkaran besar yang ada di bola bumi yang melalui kutub utara dan kutub selatan. Kedua ada time zone. Time zone adalah perbedaan waktu yang berlaku setempat dengan waktu umum atau universal time yang dipakai sebagai patokan. Pada kitab Irsyad Al-Murid, time zone yang disediakan memiliki perbedaan dengan time zone yang disediakan pada website-website di internet. 3. Deklinasi matahari. Deklinasi adalah busur pada lingkaran waktu yang diukur mulai dari titik perpotongan antara lingkaran waktu dengan lingkaran ekuator ke arah utara atau selatan sampai ke titik pusat benda langit. 4. Perata waktu. Perata waktu atau equation of time atau takdilul waktu adalah selisih antara waktu matahari hakiki dengan waktu matahari rata-rata. Dalam ilmu falak biasa dilambangkan dengan huruf E kecil. Perata waktu dibutuhkan karena peredaran bumi yang berbentuk elips dan menyebabkan jarak matahari dan bumi selalu berubah, terkadang jauh dan terkadang dekat. Kejadian ini menyebabkan lama suatu hari satu malam tidak selalu 24 jam, terkadang bisa kurang dan terkadang bisa lebih. 5. Tinggi matahari. Awal waktu sholat sangat terpengaruh oleh posisi matahari, terutama ketinggian matahari. Di dalam hadis dijelaskan waktu sholat dengan menggunakan tanda-tanda alam dan tinggi matahari ini adalah tinggi matahari yang menurut astronomi sesuai petunjuk-petunjuk yang terdapat di hadis tersebut berdasarkan fenomena alam. Ke-6. Semi diameter. Jari-jari ini soal puter atau radius yaitu jarak titik pusat matahari dengan piringan luarnya. Semi diameter adalah salah satu data yang dibutuhkan untuk menentukan tinggi matahari pada waktu maghrib yang digunakan pada kitab Irsyad Al-Murid dan beberapa literatur falak yang lain. 7. Refraksi. Perbedaan antara tinggi suatu benda langit dengan tinggi sebenarnya diakibatkan adanya pembiasaan sinar. Kerendahan ufuk biasa disebut dengan DIP, yaitu perbedaan kedudukan antara kaki langit horizon sebenarnya ufuk hakiki dengan kaki langit yang terlihat ufuk mar'i. Seorang pengamat, DIP dibutuhkan karena lokasi yang dihitung bukanlah daerah yang datar, pada kalanya pegunungan atau daerah dataran rendah. DIP digunakan untuk menentukan tinggi matahari pada waktu maghrib dan subuh disandingkan dengan semi diameter dan refraksi. 9. Ada horizontal parallaks. Horizontal parallaks adalah perbedaan arah pandang ketika benda langit berada di ufuk. Data inilah yang membedakan kitab Irsyad Al-Murid dengan buku literatur falak yang lain. 10. Sudut waktu. Sudut pada titik kutub langit yang dibentuk oleh perpotongan antara lingkaran meridian dengan lingkaran waktu yang melalui suatu objek tertentu di bola langit. 11. Itiyat. Itiyat adalah langkah pengamanan dalam perhitungan awal waktu sholat dengan cara menambah 1-3 menit dari hasil perhitungan sebenarnya.
Fungsi dari ihtiyat sendiri terdapat 3, yaitu pertama, agar hasil perhitungan dapat mencakup daerah-daerah sekitarnya, terutama yang berada di sebelah baratnya. Kedua, menjadikan pembulatan pada satuan terkecil dalam menit waktu sehingga penggunaannya lebih mudah. Ketiga, untuk memberikan koreksi atas kesalahan dalam perhitungan agar menambah keyakinan bahwa sholat benar-benar sudah masuk sehingga ibadah sholat itu benar-benar dilaksanakan dalam waktunya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Penjelasan selanjutnya adalah dasar hukum dari Al-Quran akan disampaikan oleh Norvan Rahma. Dipersilahkan. Baik, saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu mengenai dasar hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Terdapat beberapa dasar hukum yang ada dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nisa ayat 103, surat Toha ayat 130, surat Hud ayat 114, dan surat Isra pada ayat 78. Saya akan sedikit memaparkan mengenai dasar hukum pada surat An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Yang berarti apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Pada ayat 103 ini berisi tentang betapa pentingnya sholat, sehingga meski dalam keadaan takut atau gawat sekalipun, sholat tetaplah dihukumi wajib. Pada dasarnya, melaksanakan sholat pada waktunya meskipun dengan dikosor, namun syaratnya terpenuhi adalah lebih baik daripada mengakhirinya agar dapat melaksanakan dengan sempurna. Selain itu, ayat ini juga mempunyai kandungan bahwasanya sholat 5 waktu dilakukan pada waktu-waktu tertentu, agar seorang mukmin selalu ingat kepada Tuhannya dalam berbagai waktu, sehingga kelengahan tidak membawanya kepada perbuatan buruk dan mengabaikan kebaikan. Penjelasan mengenai dasar hukum dari hadis akan disampaikan oleh Zain. Dipersilahkan. Ini saya akan menjelaskan materi tentang dasar hukum dari hadis. Yang pertama yaitu waktu sholat subuh, dan permulaan waktu sholat subuh itu sejak terbitnya fajar shadiq selagi belum munculnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua ada waktu sholat zuhur. Diceritakan dari Zuhri, dia berkata telah mengabarkan padanya Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW keluar rumah ketika condong matahari untuk melakukan sholat zuhur. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga waktu sholat asar. Dari Anas bin Malik berkata, kami sholat asar, kemudian salah seorang diri kami pergi menuju Kubak dan tiba kembali di tempat semula dalam keadaan matahari masih tinggi. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat ada waktu sholat maghrib. Dari Salam, dia berkata, kami sholat maghrib bersama Nabi SAW ketika matahari telah tertutup, atau bisa disebut tidak tampak. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir ada waktu sholat isya. Jibril alaihissalam pernah mengimamiku 2 kali dari rumah. Pertama kali ia sholat zuhur bersamaku ketika matahari bergeser ke barat. Lalu ia sholat asar bersamaku ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda. Kemudian ia melakukan sholat maghrib bersamaku ketika orang-orang berbuka puasa. Lalu ia melaksanakan sholat isya bersamaku ketika hilang mega merah. Kemudian ia sholat fajar sholat subuh bersamaku ketika telah haram makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Kemudian esok harinya ia sholat zuhur bersamaku ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda. Lalu ia sholat asar bersamaku ketika panjang bayangan sama dengan 2 kali panjang benda. Kemudian ia sholat maghrib ketika orang-orang berbuka puasa. Lalu ia sholat isya hingga 1/3 malam. Kemudian ia sholat subuh bersamaku. Setelah itu waktu isya iswar
Kemudian ia menoleh padaku dan berkata, "Wahai Muhammad, inilah waktu sholat sebagaimana waktu sholat para nabi sebelum engkau. Batasan waktunya adalah antara dua waktu tadi." Hadis riwayat Abu Daud. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu penjelasan terakhir adalah awal waktu sholat menurut pandangan ulama usul fikih akan disampaikan oleh Alma Intan. Dipersilahkan. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu tentang awal waktu sholat menurut pandangan ulama fikih. Yang pertama, sholat subuh. Dimulai ketika terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari secara jelas. Yang kedua, sholat zuhur. Dalam kitab fikih as-sunnah dijelaskan, waktu zuhur adalah sejak awal asyams atau saat tergelincirnya matahari. Yang ketiga, sholat asar. Para ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Daud Az-Zahiri bersepakat bahwa awal waktu sholat asar ketika akhir waktu zuhur. Yang keempat, sholat maghrib. Dalam mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat. Yang pertama, terdapat dalam qaul qadim, yaitu waktu sholat maghrib sejak terbenam matahari hingga hilang awan merah atau syafaq. Yang kedua, dalam qaul jadid, bahwa waktu maghrib hanya sebentar sejak terbenam matahari. Yang terakhir, sholat isya. Awal waktu sholat isya adalah tatkala hilangnya asyafaq atau awan merah. Terima kasih untuk semua pemateri. Itu tadi penjelasan dari kelompok 4 mengenai konsep serta dasar hukum menentukan awal waktu sholat. Untuk selanjutnya adalah diskusi pada forum e-learning. Saya mewakili kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.